mati kecuali mati dengan izin Allah pada waktu yang telah ditentukan. Nah ini. Juga surah An-Nisa 77 Allah menyatakan dimanapun kalian berada, kematian akan menemui kalian walaupun kalian berlindung di balik benteng besi yang sangat kokoh. Masuk ke dalam peti besi yang rapat, mati pasti menjemput. Malah mungkin nggak akan lebih cepat, tetap pada waktunya, lebih menderita karena pengap. Ya, kalau waktunya tetap tidak bisa diakhirkan atau dipajukan. Nggak akan, kalau dimasukkan ke dalam peti pasti lebih cepat matinya dari yang ditentukan. Enggak, pasti tepat pada waktu yang ditentukan. Hanya mungkin lebih menderita karena apa? Pengap, panas, gelap, apalagi dan seterusnya. Sepi juga ya. Dalam ayat lain surah Al-A'raf ayat 34 Allah mengatakan walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu pasti ada ajalnya, dan kalau sudah datang ajalnya kepada mereka maka tidak bisa diundurkan walaupun sesaat ataupun dipajukan, tetap tepat waktu. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah mengatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan olehmu Muhammad, sesungguhnya kematian yang selalu kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Juga dijelaskan dalam Al-Waqi'ah ayat 60, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menentukan kematian di antara kalian dan kami sekali-kali tidak didahului oleh siapapun. Kalau Allah telah menetapkan matinya detik nggak akan bisa didahului, baik dengan cara bunuh diri, dengan cara umpamanya dibunuh. Wah, dia kata Allah matinya hari Ahad jam sekian, saya hari Jumatnya saya bunuh. Nggak bisa, tetap. Coba saja kalau mau. Tapi kita tidak tahu apa benar matinya hari Ahad nggak, lalu diupayakan dibunuh hari Jumat, nggak tahu. Makanya banyak kasus-kasus bunuh diri yang gagal. Gagal banyak. Minum baygon, keburu ketahuan dibawa ke rumah sakit, bisa diselamatkan. Nyebur ke kali, dangkal kalinya karena musim kemarau. Mau gantung diri, talinya putus, nggak jadi matinya. Setelah nggak jadi mati, alhamdulillah nggak jadi mati. Itu walaupun berusaha untuk mati, tapi sebelum memang ditentukan waktunya oleh Allah, tidak mungkin mati itu menjemput dirinya. Dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Abdullah ibn Mas'ud, qalat Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang namanya Habibah pernah berdoa. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma amitni bi zauji Rasulillah SAW wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Kata Habibah ini anaknya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Habibah pernah berdoa, ya Allah, panjangkan usiaku bersama-sama suamiku yaitu Rasul SAW, bersama bapakku yaitu Abu Sufyan, bersama saudaraku yaitu Muawiyah. Pernah Habibah berdoa begitu. Mendengar itu lalu Rasul SAW bersabda, laqad sa'altillaha li ajalin madrubah wa ayamin ma'dudah wa arzaqin maksumah la yu'ajjala syai'un qabla ajali wa la yu'akhirallahu syai'an ba'da ajali walau kunti sa'altillah
ayyu'idaki min adzabin nar wa adzabin fil qabri kana khairan wa afdal. Kata Rasul SAW, hai Habibah, kamu sudah minta kepada Allah tentang sesuatu yang sudah ditentukan waktunya, sudah ditetapkan masanya, dan sama dengan minta rizki, para rizki itu sudah dibagikan secara adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sesuatu itu dipajukan sebelum waktunya, dan tidak mungkin Allah memundurkan dari waktu yang ditentukannya. Seandainya engkau minta kepada Allah agar Allah melindungi kamu dari azab neraka dan melindungi kamu dari azab kubur, maka itu sebenarnya lebih baik dan lebih afdal. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur istrinya Habibah radhiyallahu anha. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Qadar, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya juz pertama halaman 390, juga halaman 413 dan 445. Ini menunjukkan bahwa mati itu memang sudah ditentukan waktunya. Makanya ketika Habibah minta dipanjangkan umur, Rasul SAW menyatakan kamu minta sesuatu yang tidak mungkin dirubah, yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah, tidak bisa diundur ataupun dimajukan. Makanya doa yang menyatakan, ya Rasulullah hidupkan saya sampai usia 100 tahun atau 1000 tahun, itu hanya keinginan, boleh-boleh saja keinginan. Tapi yang terlaksana pasti hanyalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan berikutnya bahwa waktu kematian seseorang majhul. Tidak ada seorang pun yang tahu, dan ini termasuk urusan yang gaib. Baik waktu matinya maupun tempat matinya, termasuk juga cara matinya. Dijelaskan, la ilma lil ibad bil waqti alladhi yahduru fihi al maut wa yanzilu bihim. Fa inna ilma dhalika lillahi wahdah, wa huwa wahidun min mafatihil ghaib allati ista'thara Allah bi'ilmiha. Qala ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Wa qala inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Tidak ada pengetahuan hamba tentang waktu datangnya kematian kepada dirinya. Hamba tak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati, kapan kematian itu akan turun kepada mereka. Karena ilmu tentang kapan waktu matinya itu hanya urusan Allah. Dan ini termasuk salah satu di antara kunci-kunci kegaiban yang hanya Allah sendiri yang tahu. Tak ada seorang pun yang tahu termasuk para malaikat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59, kata Allah, pada sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah, kecuali Dia. Juga dijelaskan dalam surat Luqman ayat 34. Kata Allah, sesungguhnya Allah mempunyai ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya kapan waktunya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Juga hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Dia pun mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Apakah di alam rahim itu laki atau wanita, tunggal atau kembar, dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu. Dan jiwa tidak tahu apa yang dia lakukan besok hari. Apa yang akan saya lakukan besok? Nggak ada yang tahu. Rencana boleh. Besok saya jam sekian akan berada di sini, akan melakukan ini. Boleh. Kenyataannya, jauh dari apa yang bisa kita rencanakan.
Dan setiap jiwa pun tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha khabir. Di dalam Sahih Bukhari, sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Kata Rasulullah SAW, kunci-kunci kegaiban itu ada 5 yang tak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. 5 itu pertama, Allah lah yang hanya mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ini pertama. Kedua, kapan turunnya hujan. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Meramal-meramal boleh-boleh saja. Berusaha untuk membuat hujan buatan boleh-boleh saja. Tapi yang menentukan dan mengetahui hanyalah Allah. Apa? Meramal turunnya hujan, ramalan cuaca, perhitungan maksudnya, bukan meramal apa? Meramal nasib. Kalau meramal turunnya hujan bukan meramal, tapi memperhitungkan kalau kondisi alam begini, suhu begini dan seterusnya, itu juga disebut ramalan cuaca ya. Tapi berbeda dengan meramal nasib. Prakiraan cuaca. Udah berapa? 2 ya. Ketiga, Allah pun mengetahui apa yang terdapat dalam rahim, laki atau wanita. Banyak hasil USG berbeda. Ada seseorang yang saya pernah dengar beritanya dari seorang dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah. Dokter itu kawan SMA saya. Ada orang yang di USG ingin sekali pengantin anak perempuan. Kelari ke pengantin. Ingin anak perempuan di USG dilihat oleh alat tertentu. Oh, alhamdulillah perempuan. Senang sekali dia. Sudah yakin yang akan lahir itu perempuan. Pas saatnya lahir ternyata laki-laki. Langsung enggak bisa. Di tonggongan, tahu di tonggongan dia apa? Di belakangi, enggak disentuh, enggak dilirik, langsung aja di belakang. Nangis dia. Sudah yakin sekali anaknya perempuan, hasil pemeriksaan dengan alat yang super canggih. Tapi kenyataan yang lahirnya laki-laki. Saya tanya kepada dokter, kenapa bisa salah ini? Apa dokternya nggak bisa menggunakan alat itu? Oh bukan, dokternya emang spesialis itu. Ya itulah manusia katanya. Allah yang mengetahui apa-apa yang ada di rahim. 3. Keempat, dan setiap jiwa tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Tidak tahu. 5, setiap jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Ini 5 kunci kegaiban yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Termasuk salah satunya adalah turunnya hujan. Kalau kita mau turunnya hujan, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berdoa atau melakukan sholat minta hujan yang disebut dengan sholat istisqa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan yang lainnya dari beberapa orang sahabat. Para sahabat berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allahu qabda ruhi 'abdin bi ardin, ja'ala lahu fiha aw qala biha hajah." Kata para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah hendak mencabut ruh seorang hamba di suatu tempat, maka Allah akan memberikan keperluan kepada orang itu untuk pergi ke tempat itu. Baru di tempat itu dicabut ruhnya. Tak ada seorang pun yang tahu, walaupun seseorang merencanakan kalau mati saya ingin dikuburkan di sana, matinya ingin tenang dengan dikerubuti oleh anak cucu, ditangisi oleh anak dan istri dan seterusnya.
menunjukkan betapa mereka cintanya kepada saya. Boleh berkeinginan begitu. Tapi kenyataannya belum tahu, walaupun kuburnya sudah disiapkan. Siapa tahu matinya itu terbakar, hangus. Siapa tahu matinya itu tenggelam di lautan dimakan hiu. Siapa tahu matinya itu meledak di kapal, tak bisa dikenali lagi. Sehingga tak bisa dikuburkan di tempat yang sudah direncanakan. Boleh-boleh saja merencanakan semua itu, tapi tidak boleh ingkar kepada apa yang dinyatakan oleh Quran dan Sunnah yang menyatakan tak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati dan dengan cara yang bagaimana dia akan mati. Dengan meyakini semua ini bahwa kematian itu baik waktunya dan caranya, penyebabnya tidak ada seorang pun yang tahu dan sudah ditentukan oleh Allah, tak bisa diundurkan atau dimajukan. Tak ada alasan bagi seorang pun mukmin untuk takut terhadap kematian dengan cara apapun. Kalau nggak iman kepada ini, dengar berita-berita kecelakaan, tabrakan mobil ini itu, mau pergi dia takut, takut tabrakan bisa mati saya di sini. Mending di rumah saja. Kan begitu. Padahal kalau kematian sudah datang, di rumah pun dalam keadaan bagaimanapun pasti mati. Dan kalau Allah menghendaki matinya, dia akan di tengah jalan tabrakan umpamanya, waliyadzubillah, Allah akan memberikan keperluan yang tidak bisa dihindari kepada kita, sehingga kita mau tidak mau saat itu akan pergi naik mobil juga. Saatnya lah dia tabrakan. Kalau memang takdirnya demikian. Makanya segencar apapun berita kecelakaan, ada orang mati tabrakan, ada orang mati lagi jalan kaki tanpa sebab, ada orang mati hanya karena digigit lalat, dan seterusnya. Itu semua walaupun segencar apapun diberitakan, tak perlu membuat kita takut mati karena hal-hal tadi. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dihindari. Dan kalau tidak ditentukan begitu, apapun yang terjadi tidak akan mungkin kita alami. Kalau Allah mentakdirkan kita matinya syahid di medan perang, atau ketika ibadah haji, dan seterusnya, maka apapun yang kita alami, kita ikut umpamanya dalam aksi pemberantasan harimau, berhadapan langsung dengan harimau umpamanya, maka kita insya Allah tidak akan mati diterkam harimau kalau takdir kita matinya ketika perang melawan orang kafir. Inilah keyakinan yang harus menjadi bagian dari akidah kita. Sampai pembahasan yang kelima tadi, bahwa waktu kematian itu majhul, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Kita cukupkan sampai di sini. Sebab pembahasan berikutnya tentang hadirnya para malaikat ketika mati ini cukup panjang. Mungkin sebelum selesai keburu datang waktu maghrib. Oleh karena itu untuk hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah nanti malam kita akan lanjutkan kembali ba'da salat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal ikhwah, sore tadi kita sudah membahas pasal pertama dari kitab Al-Qiyamatus Sughra yang di dalamnya mencakup beberapa hal. Kini kita akan membahas pasal yang kedua tentang hudurul malaika al-mauta, tentang hadirnya para malaikat ketika seseorang akan mati. Berkata muallif hafizahullah ta'ala, idza hana al-ajal wa syarafat hayatul insan 'ala al-maghib arsalallahu rusulal maut lisallir ruhil mudabbirah lil jasad wal muharrikah lahu
wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Apabila ajal datang, maka kehidupan manusia pun berganti kepada kehidupan yang gaib. Maka saat itu Allah mengutus utusan-utusannya terdiri dari para malaikatul maut untuk mencabut ruh yang menguasai jasad dan menggerakkan jasad. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 61, Dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Dia mengutus kepada kalian hafazah. Hafazah itu para malaikat pemelihara. Sampai apabila datang kepada kalian kematian, maka orang tersebut diwafatkan oleh para utusan kami dan mereka tidak lalai sedikit pun. Ini dalil yang menyatakan bahwa para malaikat akan hadir kepada orang yang akan mati. Wa malaikatul maut ta'til mu'mina bi surati hasanatin jamilah wa ta'til kafira wal munafiq fi suratin mukhifah. Malaikat maut akan datang kepada seorang mukmin dalam bentuk yang baik dan yang cantik, yang bukan wanita, yang indah. Sedangkan kepada orang kafir dan orang munafik, para malaikat itu datang dalam bentuk yang menakutkan. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama'. Baydul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'hum kafan min akfanil jannah wa hunut min hunutil jannah hatta yajlisu minhu mudda basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sih fayaqulu ayyatuhan nafsu tayyibah wa fi riwayah al-mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Qal fatakhruj wa tasilu kama tasilul qitrah min fi siqa fayakhudhuha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia telah sampai di akhir hayatnya, akan memasuki alam akhirat, akan mati maksudnya, maka para malaikat dari langit turun dengan wajah yang putih berseri-seri, seolah-olah wajah-wajah mereka itu seperti matahari terang. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga, dan mereka membawa hunut dari hunut-hunut surga, balsam atau apa yang biasa, bau-bauan yang biasa dibalurkan kepada orang yang sudah meninggal, dibawa dari surga. Lalu mereka semuanya duduk di sekeliling orang yang yang akan meninggal itu, sampai disebutkan mudda basari, yang jauhnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang para malaikat hadir semua. Setelah itu datanglah malakal maut alaihi salam. Dia duduk di sebelah kepala orang mukmin yang akan meninggal itu. Lalu dia berkata, "Wahai jiwa yang baik." Dalam riwayat lain dikatakan, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju maghfirah, ampunan dari Allah serta keridhoannya." Lalu kata Rasulullah SAW, si ruh orang mukmin itu pun keluar
mengalir seperti aliran tetesan air dari wadah. Kalau di kita sekarang kempis, bukan kempis, kempes, wadah cai yang biasa dipakai untuk minum, dibeginikan itu langsung menetes, mudah sekali. Maka diambillah ruh yang baik itu oleh malaikat, sangat mudah. Lalu itu ada orang-orang mukmin. Sekarang kata Rasulullah SAW, wa innal abdal kafir, wa fi riwayah al-fajir, idza kana fi inqita'i minal akhirah wa iqbali minad dunya, nazala ilaihi minas sama'i malaika ghalladun shaddad sawadul wujuh ma'hum almasuh minan nar fayajlisuna minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sukhti min Allah wa ghadab. Qal fatafarraqa fi jasadih fayantazi'uha kama yantazi'u as-safud al-kathiru syu'ab min as-sufil mablul fataqatta'a ma'aha al-uruq wal 'asab. Adapun orang kafir atau orang yang fajir, orang yang durhaka, apabila sampai di akhir hayatnya mau memasuki alam akhirat, para malaikat dari langit turun. Disebut ghalladun syadad, bengis. Apa bengis itu? Menakutkan. Wajahnya hitam. Mereka membawa al-masuh. Masuh itu sejenis permadani hasil tenunan yang paling kasar. Kena kulit itu sakit. Bisa dipakai menggaruk kalau lagi gatal. Para malaikat membawa permadani yang demikian kasar dan buruk dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekelilingnya yang banyaknya sejauh mata memandang. Bengis-bengis semuanya. Lalu datanglah malaikat maut dan dia duduk di sebelah kepala orang yang kafir tersebut. Lalu para malaikatul maut itu mengatakan, wahai jiwa yang buruk, jiwa yang jelek, ruh yang jelek, keluarlah kalian menuju murka Allah dan kemarahannya. Kata Rasulullah SAW, maka berpisahlah dia dari jasadnya. Nolol, kata orang Sunda. Lalu dicabut oleh malaikat secara paksa, sebagaimana dicabutnya as-safud. As-safud itu sebuah besi yang korosi, yang berkarat, dicabut dari kain wol yang basah, sulit sekali. Taduh, kata orang Selacau. Lalu dicabut sampai terputus urat-urat dan otot-otot orang yang sedang sakaratul maut itu, orang kafir seperti dicabut. Kebayang bagaimana sakitnya. Hadis ini ada beberapa syiah atau beberapa kalimat, beberapa konteks, beberapa redaksi yang berbeda-beda, seperti yang semua redaksinya itu dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani hafizahullah dalam Ahkamul Janaiz halaman 59. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim oleh Abu Daud, juga Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Sahih Bukhari dan Muslim. Juga ditetapkan kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi dan disahihkan pula oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in. Bisa juga dilihat dalam Tahdhibus Sunan juz ke-4 halaman 337. Hadis ini sahih. Ini gambaran
bagaimana hadirnya para malaikat kepada orang yang akan mati. Kata mu'alif selanjutnya, wa ma yahdutsu lil mayyit hala mautihi la nusyahiduhu wa la narah wa in kunna nara atharahu. Wa qad haddatsana rabbuna tabaraka wa ta'ala an halil muhtadar faqal falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wal muhaddats anhu fil ayah ar-ruh indama tablughul hulqum fi halil ikhtidar wa man hawlahu yanzuruna ila ma yu'anihi min sakaratil maut wa in kanu la yarawna malaikatar rahman allati tasilu ruhahu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun kama qala ta'ala wa huwal qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun. Apa yang terjadi teralami oleh orang yang akan mati ketika dia akan mati tidak bisa kita saksikan dan tidak bisa kita lihat. Akan tetapi kita bisa melihat asar. Kita bisa melihat bekas atau pengaruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada kita tentang keadaan orang yang sakaratul maut. Kata Allah, maka apabila ruh telah sampai di tenggorokan dan kalian waktu itu melihat dan kami lebih dekat kepada orang itu daripada kalian, akan tetapi kalian tidak melihat. Yang dibicarakan dalam ayat ini adalah ruh ketika ruh sudah sampai di tenggorokan. Orang-orang sekeliling orang tadi melihat sakaratul maut yang telah dialami oleh orang itu. Sekalipun orang-orang tadi tidak melihat malaikatur rahman yang mencabut ruh orang itu, tapi dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami, kata Allah, yaitu para malaikatnya, lebih dekat kepada orang itu daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat. Selaras juga dengan ayat yang dinyatakan dalam surah Al-An'am ayat 61, Allah mengatakan, dialah Allah yang menguasai hamba-hambanya. Allah mengutus kepada kalian hafazah, para malaikat pemelihara, sampai apabila datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka dia akan diwafatkan oleh para utusan kami dan mereka tidak lalai sedikit pun. Diterangkan lagi dalam ayat lain yang tadi dibaca pada waktu salat subuh, surat Al-Qiyamah. Kata Allah dalam ayat itu, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Wallati tablughu taraqi hiya ar-ruh wa taraqi jam'u tarquh wa hiya al-idham allati baina sagrah an-nahar wal 'atiq. Kata Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 27, ayat 26 sampai ayat 30 menyatakan, apabila ruh telah sampai di tenggorokan, maka orang-orang berkata, man raq, siapa yang memisahkan ini? Memisahkan ruh dengan jasad. Wa dhanna annahu al-firaq, dia menyangka bahwa saat itu adalah saat perpisahan. Perpisahan antara ruh dengan jasad. Wal tafatis saqu bis-saq, saat itu betis-betis pun beriltifat, bersilangan. Ila rabbika yauma idinil masa, kepada Allah lah pada hari itu kalian digiring.
Yang sampai ke tenggorokan saat itu adalah ruh. At-taraqi jama' tarquh, yaitu tulang antara punduk dengan leher ini. Inilah mungkin itu yang disebut dengan tenggorokan. Dijelaskan lagi dalam sebuah hadis bahwa malaikat maut ketika akan mencabut ruh orang mukmin, dia memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang akan mati tersebut. Kabar gembiranya berupa dia akan mendapatkan maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kepada orang kafir atau orang fajir, orang yang banyak dosa, yang durhaka, para malaikat memberikan kabar dengan akan mendapatkannya kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Ini pun dijelaskan dalam Al-Quran, di antaranya surat Fussilat ayat ke-30 sampai ke-32. Kata Allah dalam ayat itu, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Istiqamah itu teguh, teguh pendirian, mantap. Tidak luntur kena hujan, tidak lekang oleh panas. Keunggut kerinduan, kegedag keanginan. Nah, itu sulit diterjemahkan. Tapi tadi tidak lekang kena panas, tidak luntur kena hujan. Itu istiqamah. Maka kepada orang-orang seperti itu para malaikat akan turun untuk membisikkan kepada orang yang akan mati itu, jangan kamu takut dan jangan bersedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah disediakan untuk kamu. Kamilah pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan bagi kamu di akhirat nanti ada segala macam yang disukai, diingini oleh jiwa-jiwa kamu. Dan bagi kamu di dalam surga nanti ma tad'un, ada banyak yang hal-hal yang kamu inginkan. Nuzulan min ghafur rahim, sebagai hidangan dari Allah yang ghafur dan rahim. Kalau kita buka umpamanya tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bahwa bisikan para malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah tadi itu 3 kali di 3 keadaan-keadaan yang menakutkan. Pertama adalah ketika sakaratul maut, ketika akan mati, biasanya di sana timbul kebimbangan. Bimbang tentang nasibnya di masa yang akan datang di alam yang baru nanti, di akhirat, di barzakh. Apa akan selamat atau akan celaka? Dapat rahmat atau dapat laknat? Tidak tahu. Juga bimbang dengan keluarga yang ditinggalkannya, termasuk harta kekayaan, bisnis, uang, dolar di bank, walau punya orang, masih juga membimbangkan dia. Saat itu malaikat datang kepada orang itu lalu berbisik, jangan takut dan jangan sedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan untuk kamu. Ini saat pertama bisikan para malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah. Adapun saat yang kedua di alam kubur, ketika akan ditanya oleh malaikat penjaga kubur,
Di sana pun semua manusia pasti mengalami kebimbangan. Karena berada di alam baru yang belum pernah teralami sebelumnya. Jiwanya goncang, banyak ketegangan dan seterusnya. Maka malaikat pun datang lagi untuk membisikkan, jangan takut dan jangan bersedih. Tapi bergembiralah dengan surga yang disediakan untukmu. Saat ketiga di padang mahsyar ketika akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dukungan atau tabsyir para malaikat kepada orang-orang mukmin. Dengan bisikan ini tenanglah jiwa orang-orang mukmin tersebut. Kata mu'allif, wa hadza tanazzul kama qala ta'ifatu min a'immati tafsir minhum Mujahid was-Sudi innama yakunu halatal ihtidar. Wa la shakka anna al-insana fi halatil ihtidar yakunu fi mawqifin sa'ab yakhafu fihi min al-mustaqbalil ati kama yakhafu ala man khallafa ba'dahu. Fata'ti al-malaikah litu'minahu mimma yakhafu wa yahzan wa tutam'inu qalbahu wa taqulu lahu la takhaf min al-mustaqbalil ati fil barzakh wal akhirah wa la tahzan ala ma khalafta min ahlin wa waladin wa dainin wa tubashshiruhu bil bushra al-'azimah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Wa ma dama al-'abdu qad tawalla Allah wahda fa inna Allah yatawallahu daiman wa khasatan fil mawaqif as-su'bah wa min ashaqqiha hadzal mawqif nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Turunnya para malaikat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam-imam ahli tafsir, di antaranya Mujahid dan Imam As-Sudi, menyatakan bahwa mereka para malaikat itu turun kepada orang mukmin di saat sakaratul maut, di saat akan meninggal. Tidak diragukan lagi bahwa setiap manusia ketika akan meninggal, dia berada dalam satu keadaan yang sulit, yang menakutkan dan membimbangkan. Takut tentang masa depannya, tentang di alam kubur kelak apakah dia akan selamat atau celaka. Takut tentang apa yang mereka tinggalkan, keluarga, hutang, numpuk, dan seterusnya. Maka datanglah para malaikat memberikan keamanan kepada orang itu dari hal-hal yang menakutkan tadi dan menyedihkan tadi. Lalu malaikat pun menenangkan hatinya. Malaikat itu berkata kepada orang mukmin yang akan mati itu, jangan takut terhadap masa yang akan datang di alam barzah dan akhirat. Jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan, baik istri, anak-anak ataupun hutang. Jangan takut. Lalu malaikat memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dengan kabar gembira yang agung. Kata malaikat, bergembiralah dengan surga yang Allah telah sediakan untukmu. Ini dalam Fussilat ayat 30 terus sampai 32. Makanya wa madamal abdu qad tawallaha wahdah fa innallaha yatawallahu daiman. Selama seorang hamba bermualah kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah, selalu minta petunjuk pimpinan kepada Allah, maka selama itu Allah pun akan memberikan perlindungan selama-lamanya kepada orang itu. Kita berpaling saja dari Allah, Allah pun akan berpaling dari kita. Khususnya Allah akan memberikan perlindungan di dalam keadaan-keadaan yang sulit, dan tidak diragukan lagi bahwa keadaan yang paling sulit itu keadaan ketika akan mati. Nanti insya Allah akan dijelaskan ketika akan mati selain hadir para malaikat, tapi setan-setan pun hadir.
untuk menyesatkan kita, wal'iyadu billah. Kata Allah, kamilah wali pelindung kamu dalam kehidupan dunia juga di akhirat. Janji Allah kepada orang mukmin yang istiqamah. Ya, mukmin beriman. Mukmin pasti beriman. Yang istiqamah, yang teguh pendirian, yang tidak tergoda oleh apapun. Itu adalah keadaan orang mukmin di saat mereka akan mati. Sekarang, bagaimana keadaan orang kafir dan orang yang berdosa? Ini pun dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam beberapa hadis yang sahih. Ammal kafaratul fajarah, fa innal malaikata tatanazzalu alaihim binaqidi dzalik. Adapun bagi orang kafir dan orang yang banyak dosa, maka para malaikat turun kepada mereka sebaliknya dari apa yang dialami oleh orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin mah didatangi oleh para malaikat itu untuk menenangkan jiwanya, memberikan kedamaian ke dalam hatinya, memberikan jaminan keamanan dan seterusnya. Kalau kepada orang kafir dan